Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yade Metri Permata, salah seorang dosen pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu. Namun, sebelumnya, saya ingin menyampaikan bidang keahlian saya, yaitu bidang kimia farmasi, yang mana bidang ini berkaitan dengan mata kuliah yang saya berikan pada semester ini, yaitu mata kuliah nutrasetika. Mata kuliah nutrasetika ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum Outcome-Based Education dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagi mahasiswa semester 3, program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bobot perkuliahan 2 SKS tanpa praktikum. Di dalam RPS dijelaskan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah nutrasetika ini adalah mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menghubungkan komponen fungsional atau senyawa yang terkandung di dalam makanan dengan gizi dan kesehatan. Jadi, mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar komponen-komponen bioaktif dari sumber nutrisi yang memberikan manfaat dalam peningkatan kesehatan, pencegahan, dan terapi penyakit menggunakan makanan fungsional dan produk nutrasetika. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub CPMK, yaitu pada 7 pertemuan pertama setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa akan dapat menjelaskan gizi dan peranannya dalam kesehatan, mengidentifikasi perbedaan antara nutrasetikal, makanan fungsional, dan bioenergetika. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep radikal bebas dan antioksidan, menjelaskan karsinogenesis dan zat-zat dalam makanan yang dapat memicu kanker, kemudian menghubungkan antara pola makan dengan aterosklerosis, menghubungkan proses penuaan dengan pola makan, prebiotik dan probiotik, serta mampu mengidentifikasi fitokemikal dalam makanan, minuman, buah, sayur, dan menghubungkannya dengan kolesterol. Sedangkan pada 7 pertemuan berikutnya, mahasiswa akan dapat menjelaskan zat gizi dan asupan kalori dalam tubuh, sumber gula dalam tubuh, dan diabetes, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes dan menjelaskan mekanisme terjadinya DM, peranan diet, senyawa fitokemikal pada penyakit diabetes. Serta mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara komponen fungsional di dalam makanan dan dengan gizi dan kesehatan. Total pertemuan dari mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan, ditambah 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah Student Center Learning yang meliputi 3 tahapan: penyampaian materi, interaksi di kelas dan di luar kelas, serta penugasan kepada mahasiswa. Mahasiswa di sini dituntut untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pembelajaran mandiri dan mempelajari secara berkelompok untuk meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan diskusi untuk meningkatkan interaksi mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Nah, penugasan yang diberikan kepada mahasiswa ini terdiri dari beberapa tipe. Terdapat tugas mandiri dalam bentuk pembuatan resume terkait topik pembahasan yang disampaikan dalam bentuk tugas 1 dan tugas 3. Terdapat juga tugas per kelompok, di mana di sini mahasiswa mendiskusikan salah satu artikel penelitian yang berhubungan dengan topik yang disampaikan pada hari sebelumnya atau minggu sebelumnya.
Setiap kelompok mendiskusikan artikel yang berbeda dan di akhir diskusi mahasiswa, mereka membuat resume yang nantinya dibagikan kepada mahasiswa kelompok lain dalam forum diskusi. Nah, dalam perkuliahan ini juga diberikan team-based project, di mana mahasiswa diminta membuat makalah hubungan antara komponen makanan fungsional, terutama protein dan peptida bioaktif, dengan kesehatan. Kaitannya ke pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan terapi. Nah, mahasiswa melakukan pencarian data, informasi secara berkelompok, lalu mengajukan gagasan, hipotesis dalam kelompoknya dan melakukan diskusi mandiri bersama tim. Kemudian merumuskan solusi bersama dan menyusun dalam sebuah hasil laporan yang diakhiri dengan pengunggahan hasil diskusi. Nah, selain itu, mahasiswa harus mengerjakan 2 kali kuis dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk pengukuran ketercapaian CPMK dilakukan dengan beberapa sistem dan pembuatan yang berbeda untuk setiap komponennya. Contohnya di sini kuis. Untuk kuis pertama dan kuis kedua dinilai masing-masing 5% dengan indikator ketepatan jawaban menggunakan sistem penilaian scoring. Sementara tugas 1, 2, dan 3 ini dinilai masing-masing 10% dengan indikator kesesuaian isi resume dengan pokok bahasan, keterbaharuan dan keabsahan sumber yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format hasil diskusi, kemudian presentasi plagiarisme atau tingkat kemiripan dengan sumber literatur, lalu ketepatan waktu penyerahan tugas. Nah, penilaian untuk tugas ini dilakukan secara objektif menggunakan rubrik penilaian. Sementara tugas 4 yang merupakan tugas dari tim based project dinilai dengan bobot lebih besar, yaitu 35%, dengan indikator penilaian ketepatan menjelaskan permasalahan yang ditemukan pada teks sumber dan sasaran, lalu kemampuan dan keaktifan dalam memberikan respon jawaban atau pertanyaan pada saat diskusi kelompok dan presentasi, lalu kerjasama di dalam tim, dan keterbaruan keabsahan sumber yang digunakan, kemudian kelengkapan format dan kesesuaian format, kemudian persentase tingkat kemiripan atau plagiarisme, dan ketepatan waktu dalam penyerahan tugas. Nah, sisa bobot 25% lagi adalah untuk penilaian ujian tengah semester dan akhir semester. Demikianlah deskripsi saya sampaikan tentang mata kuliah nutrasetika dan bagaimana metode pembelajaran yang saya kerjakan di kelas. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran yang terlaksana di kelas. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua nih? Sehat? Sehat ya. Sehat supaya kita bisa beraktivitas lebih baik. Oke, pada hari ini mungkin ini udah pertemuan kita yang ke-13, udah 3 pertemuan terakhir nih. Sebentar lagi udah puas ya. Kita akan membahas tentang suatu topik ya yang mungkin sudah kalian tahu juga, kalian sudah baca bahan ajarnya, sudah di-share di e-learning, yaitu tentang protein dan peptida bioaktif. Ya, protein dan peptida bioaktif. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang protein dan peptida bioaktif, saya sudah set untuk tugas kalian di e-learning. Mungkin ada yang sudah melihat, itu tugasnya tentang team based project. Jadi kalian nanti bekerja di dalam kelompok, masing kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, itu kalian akan mendiskusikan tentang produk-produk protein dan peptida bioaktif yang berasal dari hasil riset ataupun review artikel. Ya, jadi nanti kalian kumpulkan judul artikel yang terkait dengan tema. Tema kita kan tadi peptida dan protein bioaktif. Nah, cuman di sini setiap kelompok nanti sumber sumber proteinnya itu bisa berbeda-beda. Mungkin salah satunya ada nanti sumbernya adalah dari dairy produk susu. Ya, susu kan sumber protein ya.
Jadi sumber protein susu atau mungkin seafood. Ya, jadi kalian cari nanti beberapa artikel yang membuktikan adanya manfaat dari hewan laut, apakah itu ikan, gurita. Nah, itu nanti satu kelompok di seafood. Ya, atau di tumbuhan, kacang-kacangan itu juga sumber proteinnya. Nah, nanti mungkin kacang mede ya, kacang hijau. Kalian cari literatur yang terkait dengan penelitian yang kacang-kacangan. Nah, itu yang dibahas di dalam kelompoknya. Ya, nah untuk prosedur sama pedomannya itu kalian bisa lihat di e-learning, sudah diupload pedoman team based project-nya. Nah itu nanti kalian diskusikan di kelompok, lalu buat makalahnya dan akan kita presentasikan pada pertemuan ke-14 dan 15. Jadi di minggu depan, ya minggu depan. Jadi yang hari ini kita akan saya jelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya protein dan peptida bioaktif, ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, saya perlu mengingatkanlah terlebih dahulu apa itu sebenarnya protein. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Nah, protein itu sebenarnya adalah suatu biomakromolekul. Ya, jadi dia berasal dari makhluk hidup. Ya, terdiri dari gabungan asam amino yang berhubungan melalui ikatan peptida. Nah, cuman di sini ada syaratnya nih, nggak semua senyawa asam amino nanti merupakan penyusun protein, ya. Jadi ada asam amino khusus yang merupakan penyusun protein. Kadang pada saat kita hidrolisis protein itu asam aminonya hanya itu saja. Nah, itulah yang kalian kenal dengan asam amino esensial dan non esensial yang berjumlah 20 asam amino. Ya, di luar itu asam amino senyawa asam amino yang lain dia tidak merupakan asam amino penyusun protein. Nah, salah satu karakterisasinya asam amino penyusun protein itu adalah dia memiliki atom gugusan karboksil dan gugusan amin yang terikat pada karbon alfa. Ya, jadi kalau dia tidak karbon alfa mengikat gugus amin dan gugus karboksilnya itu bukan asam amino penyusun protein. Ya, nah begitu juga dengan peptida. Nah kalau peptida itu adalah gabungan dari beberapa asam amino. Ya, peptida ini adalah gabungan dari beberapa asam amino. Perbedaannya dengan protein apa? Ya. Kalau protein, kita sebut protein itu kalau memenuhi 4 struktur. Ya, 4 struktur proteinnya. Itu ada struktur primer tadi yang merupakan ikatan peptida, lalu ada struktur sekunder ya, yang membentuk suatu polipeptida berupa helix, rantai helix. Lalu ada struktur tersier yang membuat si rantai helix tadi menjadi bengkok ya, atau tidak lurus lagi, ya, tidak lurus lagi. Nah, lalu ada nanti yang kuartener. Nah, kalau kuartener itu sudah gabungan menjadi protein yang globular, yang berbentuk bulat. Ya, jadi ada gabungan-gabungan. Nah, kalau peptida itu tadi, dia hanya berupa gabungan asam amino rantai lurus. Jadi itu bedanya dengan protein. Nah, kenapa di sini kita tekankan kalian harus paham apa itu protein dan peptida? Di sini karena targetnya kita nanti di nutraceutical kita akan mencari fragmen peptida yang bersifat aktif secara biologis atau kita sebut dengan memiliki efek farmakologis, ya. Nah, jadi ada nanti beberapa sumber protein yang saat kita isolasi proteinnya, kita hidrolisis peptidanya, gitu ya. Proteinnya kita hidrolisis, jadilah potongan-potongan peptida yang tadi gabungan asam amino. Nah, itu kita ujikan secara farmakologis. Ya. Jadi itu target dari protein peptida bioaktif. Nah, ini menjelaskan tentang urutan pencernaan protein ya. Jadi untuk mendapatkan tadi fragmen peptida secara alamiah di tubuh itu kita bisa dapatkan dari proses pencernaan. Yang pertama mulai dari mulut ya, ada
proses pemunyahan, tetapi tidak ada proses biokimia di mulut untuk protein. Masuk ke lambung, di situ ada hidrolisis menggunakan enzim pepsid, ya. Lalu ke usus nanti ditransfer untuk menjadi protein yang lebih sederhana, menjadi peptida lebih sederhana oleh tripsin dan chymotrypsin, ya. Dari usus nanti baru dia dipecah sampai bentuk asam amino tunggal dengan bantuan banyak berbagai enzim, ya, ada aminopeptidase, ada karboksipeptidase, ya. Nah itu setelah menjadi asam amino baru diserap di usus. Jadi di usus diserap, lalu nanti baru mengikuti proses metabolisme. Nah, harapan kita yang peptida fragmen yang sederhana tadi, karena kan seharusnya protein ini tidak ada diserap di lambung. Tetapi dia dalam bentuk fragmen-fragmen yang sederhana, yang hanya terdiri dari 2, 4, ataupun 8 asam amino, itu bisa langsung diserap di lambung, dan itulah yang memberikan efek farmakologis. Karena kalau dia sudah sampai ke usus, kan dia sudah dalam bentuk asam amino, ya. Jadi melalui melalui proses pencernaan sebenarnya ada itu fragmen yang sudah kita serap sehingga memberikan efek. Mungkin ada yang pernah mengkonsumsi susu merasa setelah mengkonsumsi susu pada saat malam hari itu efeknya rileks. Jadi badan itu bawaannya enak gitu ya, dibawa tidur nyaman, besok pagi badannya udah segar. Nah itu adalah salah satu bukti bahwasanya ada komponen dari susu yang sebenarnya diserap. Nanti kita lihat ya, apa itu. Ada itu. Ya. Nah ini proses hidrolisis protein. Tadi kalau seandainya di dalam tubuh menggunakan enzim, di luar tubuh kita bisa menggunakan asam ataupun basa kuat. Ya, hanya saja kalau kita menggunakan asam basa kuat ini hasil akhirnya adalah asam amino. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh itu kita isolasi, ya biasanya diperoleh dari hewan, tripsin, ya tumbuhan ada papain, enzim-enzim untuk hidrolisis protein, itu kita bisa dapetin fragmennya di laboratorium. Jadi tidak nunggu makan dulu baru dapat gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung ujikan, kita buat penelitiannya di laboratorium sehingga kita dapat bahan ataupun fragmen aktif yang bisa tadi memberikan. Ya, jadi itu kenapa saya tekankan tadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya protein dan peptida. Nah, ternyata dalam beberapa tahun terakhir banyak data ataupun penelitian saintifik yang menunjukkan adanya aktivitas biologis dari protein dan peptida. Ya, banyak sekali. Ada yang bersifat antihipertensif. Jadi bisa kita mengkonsumsinya, kita turun tekanan darahnya. Ada yang mungkin yang perempuan pengennya tidak berjerawat. Ada protein ternyata yang bisa bersifat sebagai anti jerawat. Nah, itu sudah banyak sekali produk ya. Nah, ini contoh salah satunya aktivitas yang hanya diperoleh dari mengkonsumsi fragmentasi dari susu. Ya, misalnya kalian lihat di sini ada antihipertensif, ada antioksidatif, ada antitrombotik, ada antihiperlipidemik, hiperkolesterolemik. Lalu itu yang semua itu berkaitan ke cardiovascular system. Kaitannya ke nervous system ada opioid peptida. Ya. Lalu ke gastrointestinal, ke saluran pencernaan kita, ada yang mempengaruhi nanti motilitas usus, ya sehingga memperlambat pengosongan usus. Jadi menghilangkan nafsu makan, ya makanya disebut di sini anti-appetizing. Jadi ada banyak di sini contoh dari susu saja. Nah ini produk yang sudah paten yang sudah dijual, ya terkait protein peptida bioaktif. Nah boleh dilihat di sini contohnya, yang tadi saya bilang tentang jerawat. Nah ini dari lactoferrin, ya lactoferrin yang diperoleh dari protein telur ya, kalau lactoferrin telur. Nah itu sudah dipatenkan dengan nama produk Praventin yang tujuannya adalah untuk pengobatan jerawat. Lalu ada di sini
untuk antihipertensi, contohnya yang saya sampaikan tadi, apa ini? Nah, kalpis. Kalpis ini diperoleh dari susu yang diasamkan. Cukup difermentasi susu, dapat fragmen, ternyata di sini ada 3 yang aktif, valin, prolin, prolin, berarti itu asam aminonya valin, prolin, prolin, 3 itu, kalau kita konsumsi ternyata ada efeknya ke penurunan tekanan darah. Ya. Nah, jadi dengan harapannya kita meneliti protein dan peptida, kalau seandainya kita mempelajari ini, kita mendapatkan makanan atau produk nutrasetikal yang baru yang memberikan efek yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya, bisa itu dalam bentuk pencegahan penyakit, bisa juga dalam bentuk perawatan, dan bisa juga untuk mengobati, gitu ya. Jadi mulai dari pencegahan, menjaga dan mengobati penyakit. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu, ya. Nah, jadi bioaktif protein itu sangat banyak sekarang sudah mulai diteliti. Kita lihat efek yang pertama, mungkin yang kalian yang bisa kalian peroleh dari susu, yang kaitannya tadi dengan efek saya bilang relaksasi malam kalau kita minum susu. Nah, itu adalah opioid peptida, ya. Nah, di sini menurut Tessemacher, ya, peptida yang terdapat pada produk susu itu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Dia bekerja secara opioid, meniru kerja opioid. Kita tahu nggak apa itu opioid? Apa contoh senyawanya? Ya, silakan. Morfin, oke. Yang lain? Nah, morfin. Ya, betul. Tepat sekali ya. Semua itu adalah senyawa golongan opioid yang bisa menduduki reseptor opioid di otak. Ya, jadi fungsinya itu mempengaruhi sistem saraf. Kalau kita mengkonsumsi susu, ternyata di dalam perut kita, di lambung, itu dia dihidrolisis oleh pepsid dan dibantu oleh tripsin itu menjadi dekapeptida, ya, yang bisa langsung diserap memberikan efek terhadap atau menduduki reseptor opioid. Ya, bisa relaksasi, lalu kaitannya ke usus juga ada relaksasi usus, ya, jadi bisa mempengaruhi nafsu makan, bisa mempengaruhi mood, ya, karena dia tadi bertindak sebagai opioid peptida. Nah, jadi di sini contohnya ada kasomorfin, ya, di sini ada kasomorfin, ada exorfin, rubiscolin. Ini adalah opioid peptida yang biasanya terdiri dari 4-8 asam amino. Jadi sangat pendek. Ya, kita ketahui protein itu panjang, asam aminonya sampai 500. Ya, peptida yang aktif biasanya di bawah 60 asam amino. Ya, jadi dia fragmennya yang sederhana. Bahkan dia termasuk ke oligo peptida yang dia di bawah 20 asam. Ya, jadi itu dia. Nah, kaitannya ke mana kalau kita melihat dari struktur senyawa, mungkin kita ambil salah satunya kasomorfin. Ternyata kasomorfin ini sequence dari asam aminonya adalah tirosin, glisin, fenilalanin. Ya, jadi ada tirosin, ada fenilalanin. Nah, kalau kita bayangkan strukturnya, kita lihat rantai samping asam amino, ternyata kalau kita bandingkan dengan senyawa opioid, dia memiliki kemiripan tapak kerja. Jadi ada bagian yang mirip antara morfin, ya, ini morfin dengan ini metensefalin. Nah, kalau metensefalin ini adalah salah satu contoh endorfin. Jadi peptida yang kita produksi sendiri di dalam tubuh yang bisa tadi memberikan efek menduduki reseptor opioid. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ya, ini tadi 2 senyawa endorfin, contohnya ada metensefalin dan deoensefalin. Nah, si kasomorfin tadi juga memiliki bagian yang bisa menduduki reseptor opioid, sehingga tadi dia memiliki efek. Nah, bedanya apa nanti kelebihannya? Ya, siapa yang tahu kira-kira kelebihannya ini? Kenapa kalau kita morfin kita konsumsi itu kita ada efek tagihan kan ya?
ada efek ketagihan, makanya itu tidak boleh dikonsumsi secara dan itu termasuk bahan golongan obat yang diatur penggunaannya dan diatur peredarannya oleh Kementerian Kesehatan dan oleh dia molekulnya. Kalau kita lihat di sini, ini kalian bayangkan saja, itu kasomorfin ada 8 peptida. Kalau 8 asam amino itu molekulnya lebih besar. Morfin tadi molekulnya lebih kecil. Ya. Kalau nanti kalian pelajari nanti di semester atas tentang kaitan struktur senyawa dengan ikatannya dengan reseptor, itu ada kaitan berat molekul dan besar molekulnya. Molekul. Ya, jadi semakin besar suatu molekul senyawa obat, ya, atau semakin kecil suatu molekul senyawa obat, itu semakin mudah dia melekat ke reseptor dan itu mempengaruhi lama dia bisa berikatan dengan reseptor. Jadi kalau semakin besar dia semakin mudah terlepas. Ya, morfin tadi karena molekulnya kecil berikatan ke reseptor opioid di otak, dia menyebabkan ikatan yang reversible, dia nggak bisa balik. Itu irreversible. Irreversible dia nggak bisa balik, ya, jadi nggak bisa copot, sehingga tubuh cenderung membentuk reseptor baru, itulah yang menyebabkan kita ketagihan. Tetapi ada metencefalin, levoencefalin itu molekulnya karena dia besar, dia gampang lepas dari reseptor. Jadi setelah memberikan efek dia terlepas. Begitu juga tadi dengan kasomorfin. Ya, peptida tadi yang rantainya cuma 8 asam amino dan itu lebih kecil, lebih besar kan dari morfin. Nah, itu juga termasuk yang mudah. Sehingga kalau kita minum susu, ya itu relax, bawaannya relax. Coba deh kalau yang suka konsumsi susu, coba jangan pagi. Konsumsinya malam hari itu membantu kita lebih gampang istirahat, ya. Apalagi yang aktivitasnya banyak kan, pagi kuliah, sore praktikum, pasti mengeluh sekali itu. Lelah sekali Bu kalau udah sampai di rumah. Benar kan? Nah, itu saya juga udah pernah mengalami hal yang sama. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari yang Zoom ini kedengaran kan suara saya? Adakah yang mau ditanyakan yang Zoom? Boleh raise hand kalau seandainya mau bertanya ya. Oh, ini ada Adis. Oke, Adis, silakan Adis. Terima kasih Bu, saya izin bertanya. Kenapa ada beberapa orang yang alergi terhadap protein, padahal protein sangat bermanfaat bagi tubuh? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya Adis, terima kasih. Gimana ya? Kalau memang ada, atau jangan-jangan di sini ada yang alergi terhadap protein? Terhadap susu mungkin? Nggak ada. Ada saudara saya anaknya alergi susu, memang dia nggak bisa mengkonsumsi susu dari hewani, tapi susu kedelai, soya itu bisa. Memang ada produk susu formula sekarang yang dari tumbuhannya. Nah ternyata memang ada 2 peptida dari yang salah satu tadi, yang kasomorfin tadi, itu kalau ada bukan kelainannya, ada aktivitas enzimatis yang seharusnya tidak memecah menjadi 2 peptida, memecah 2 peptida di lambung. Jadi ada memang kondisi metabolisme dari seseorang yang ternyata pemecahannya terlalu aktif, terlalu berlebihan, sehingga pada proses pemecahan di lambung itu sudah ada dalam bentuk di 2 peptida, di peptidanya. Dan memang kalau dari susu ternyata penelitian menunjukkan bahwasanya 2 peptida tersebut itu kalau diserap secara langsung di lambung itu menyebabkan aktivitas histamin meningkat. Ada rilis histamin, tahu ya, histamin itu yang mempengaruhi kita kalau alergi gatal-gatal itu kan pelepasan histamin berlebihan. Nah itu dia. Jadi memang ada kenapa bisa kondisi khusus. Biasanya kalau anak-anak justru lebih sering sih pada anak-anak yang alergi susu, karena memang metabolismenya belum terbangun secara sempurna. Apalagi anak 6 bulan udah langsung dikasih formula, atau bayi bahkan yang baru lahir itu udah langsung dikasih formula. Metabolisme tubuhnya belum sempurna, jadi proses pemecahannya itu tadi tidak baik gitu ya. Jadi ada yang terbentuk di peptida dan itu langsung diserap di lambung. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami Adis?
Bu. Terima kasih, Bu.